Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas IPA 001 Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar yang telah kami lakukan. Modifikasi modul ajar ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajaran. Modul ajar yang dimodifikasi ini merupakan modul ajar mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 dengan materi berat dan massa. Pertama yang kami modifikasi itu bagian informasi umum, yaitu identitas sekolah. Di modul yang sudah kami modifikasi, kami tambahkan jumlah peserta didik yang akan diajarkan. Selanjutnya untuk bagian profil pelajar Pancasila, di modul ajar yang asli itu kurang mencantumkan, sehingga dimodifikasi modul ajar ini kami lakukan, kami cantumkan profil pelajar Pancasila dengan menambahkan dimensi serta elemen capaian yang akan dicapai peserta didik. Untuk profil pelajar Pancasila yang kami sudah modifikasi dapat dilihat di samping. Oke, lanjut di bagian capaian pembelajaran. Untuk modul asli belum mencantumkan capaian pembelajaran, tetapi hanya mencantumkan capaian pembelajaran yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses. Sehingga dimodifikasi pada modul ajar yang telah kami buat, kami mencantumkan capaian pembelajaran untuk jenjang SMP pada fase D untuk kelas 7. Adapun capaian pembelajaran yang kami tambahkan yaitu peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan sekaligus dapat membedakan yang mana isilator dan konduktor kalor. Lalu, pada bagian elemen capaian pembelajaran, modifikasi yang kami buat adalah mengembangkan elemen capaian pembelajaran pada modul asli yang hanya mencantumkan aspek-aspek umum, yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses tanpa diuraikan lagi ke dalam poin-poin terperinci. Sebagaimana yang kami kembangkan pada bagian modifikasi yang menguraikan kembali aspek-aspek umum tersebut ke dalam beberapa poin yang lebih spesifik. Selanjutnya, modifikasi yang kami lakukan yaitu pada model pembelajaran. Nah, pada modul asli, model pembelajaran yang dilakukan yaitu luring. Seperti yang kita ketahui, luring itu termasuk proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, pada modul asli tidak terdapatnya sintaks pembelajaran. Nah, modifikasi yang kami lakukan di sini yaitu model pembelajaran yang dilakukan yaitu inquiry terstruktur, di mana sintaksnya itu sudah jelas mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang percobaan, menganalisis hipotesis hingga kesimpulan. Seperti yang kita ketahui bahwa model pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas terstruktur secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan bermakna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan antara modul sebelum dan sesudah revisi berdasarkan asesmen diagnostiknya. Pada modul ajar sebelumnya itu tidak mencantumkan asesmen diagnostik kognitif berupa pretest dan posttest. Untuk itu, modul ajar dapat dimodifikasi dengan memberikan asesmen diagnostik kognitif dengan pemberian pretest. Hal ini untuk mengetahui kemampuan awal dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa pretest ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, soal pretest ini dibuat berdasarkan indikator soal dan indikator pembelajaran dengan menyesuaikan level kognitif di setiap soal. Bisa dilihat beberapa contoh soal pretest pada gambar yang telah ditampilkan. Ini adalah beberapa contoh soal pretest yang dapat diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik.
Nah, baik, selanjutnya ialah pada bagian LKPD, di mana bagian LKPD asli siswa diarahkan untuk membuat suatu produk yang mana berupa gambar, audio, dan video pada topik pembelajaran. Dapat dilihat pada slide di atas. Nah, kemudian kami melakukan modifikasi LKPD dari yang awalnya membuat produk menjadi mengerjakan isian atau uraian saja. Alasan kami memodifikasinya ialah satu, pada LKPD asli belum menyesuaikan dengan model atau sintak pembelajaran yang digunakan, ialah model discovery, sehingga kami memodifikasinya menggunakan model pembelajaran inquiry terstruktur. Dan yang kedua, ialah untuk membuat suatu produk berupa gambar, audio, dan video, kami rasa waktunya tidak efisien sebab membutuhkan waktu yang banyak, sehingga LKPD asli kami modifikasi dalam bentuk isian atau uraian saja. Itulah pemaparan hasil modifikasi rencana pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.